Dalam pernyataan pamungkasnya, Anies Baswedan berjanji memastikan rasa aman pada setiap keluarga dan setiap jengkal tanah di Indonesia. Sementara Prabowo Subianto menyatakan masyarakat Indonesia harus bersyukur sebab dalam beberapa dasawarsa ini Indonesia terhindar dari konflik bersenjata. Adapun Ganjar Pranowo menekankan pentingnya duta cyber dan kesejahteraan prajurit. Presiden Republik Indonesia, maka prioritas pertama dan terutama adalah memastikan rasa aman pada tiap keluarga dan setiap jengkal tanah Indonesia. Dan itu artinya kita memastikan bahwa mereka yang diberi tugas untuk mengamankan dipikirkan kesejahteraannya. Memastikan bahwa kenaikan gaji tiap tahun, memastikan mereka punya rumah dinas, memastikan kesejahteraannya aman. Sehingga mereka bisa konsentrasi. Siapa itu? TNI, Polri, termasuk ASN di bidang pertahanan. Itu kunci nomor satu. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang menjaga keamanan, maka kita juga berbicara tentang bagaimana pelibatan kita di dalam kancah internasional. Presiden akan menjadi panglima diplomasi dunia Indonesia di tingkat dunia. Hadir, mewarnai, membawa nilai-nilai Indonesia. Dan seperti juga di debat ini, tidak banyak ruang diberikan untuk berbicara di forum global. 2 menit, 3 menit itulah waktunya. Tapi di situ seninya, bagaimana kompleks gagasan, kompleks ide disampaikan secara lugas. Dan ketika Indonesia menyampaikan posisinya tegas, maka kita tidak akan ragu. Kita memperjuangkan penghapusan penjajahan di muka dunia. Maka Indonesia tidak sungkan untuk mengatakan pada negara manapun, hentikan penjajahan di tanah Palestina. Dan usahakan itu lewat diplomasi ke seluruh tempat. Bukan cuma sekedar statement dari Menteri Luar Negeri, tapi serius menjajaki seluruh kekuatan. Kita menginginkan Indonesia kembali menjadi kekuatan yang disegani. Dan mulainya dari mana? Dari pemimpin yang menjunjung tinggi etika. Pemimpin yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Pemimpin yang terbuka atas gagasan mempertahankan Indonesia atas ancaman-ancaman baru. Dan itu artinya kita hadir di berbagai wilayah. Di dalam pertemuan-pertemuan global membawa aspirasi Indonesia. Kita kirim pesan. We will no longer absence. Indonesia will be presence and Indonesia will color the world. Indonesia absence no more, respected forever. Habis, Pak Anies. Saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur bahwa dalam beberapa dasawarsa ini negara kita terhindar dari konflik bersenjata dengan negara asing. Ini berkat kepemimpinan dan kenegarawanan pemimpin-pemimpin kita. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan saya mengajak kita semua mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin dan presiden kita terdahulu. Juga saya bertekad manakala saya menerima mandat dari rakyat untuk tetap menjalankan politik bebas aktif, non-blok, menghormati semua negara, menjadi tetangga baik bagi semua negara di kawasan kita, menjaga jarak yang tidak terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat dengan semua kekuatan, menjalin kerjasama ekonomi. Saya juga ucapkan terima kasih dan mengajak semuanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI dan Polri dan ASN di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras untuk menjaga kita sehingga kita seperti sekarang siap untuk tinggal landas, siap untuk bangkit menjadi negara maju. Kita perlu untuk mempertahankan sistem yang sudah baik. Saya akan teruskan TNI dan Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden untuk mempercepat reaksi dan memperpendek rentang kendali dan rentang komando. Saya juga akan memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup TNI, Polri, dan ASN secara signifikan. Saya mengajak semua bangsa bersatu, rukun, dengan kerukunan, dengan persatuan, kita akan jadi kuat. Waktu habis, terima kasih. Bapak Prabowo Subianto, terima kasih. Terima kasih. Untuk mengakhiri ini tentu saja saya ingin membacakan kembali data, saya khawatir kita keliru. Kalau dari buku Himpunan RKAKL 2019-2004, anggaran Kementerian Pertahanan 2019 107,158, 2020 127,358, 2021 136,996 triliun. Ada peningkatan.
Maksud saya agar kita tidak keliru pada soal data. Dan capaian IMF kita dari data lakibnya Kemenko Polhukam yang dipublish secara terbuka, karena kami tidak bisa mendapatkan data dari Kemenhan secara terbuka, maka minimum essential force kita memang kemungkinan akan berat untuk bisa terpenuhi. Maka Bapak Ibu, dalam konteks politik luar negeri kita, maka otonomi strategis menjadi begitu penting untuk meredefinisi dari politik kita yang bebas aktif. Duta besar cyber menjadi penting karena problem besar kita hari ini adalah pada dunia digital. Maka kita perlu duta besar ini untuk merespon perubahan-perubahan global yang ada. Duta besar krisis iklim kita perlukan, garda samudra sebagai strategi baru dari poros maritim dunia. 100% pesawat kita mesti siap tempur, alutsista kita mesti siap tempur, dan zero tolerance untuk kecelakaan pada alutsista kita. Kekuatan pertahanan Indonesia di angkatan cyber akan kita tingkatkan, dan anggaran pertahanan hingga 2% dari PDB. Keamanan mendorong pada profesionalisme kepolisian yang mau tidak mau harus kita lakukan. Badan Cyber Polri kita dorong sampai satuan baru di setiap Polda untuk TPPO, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tentu kesejahteraan prajurit dan keluarga menjadi begitu penting untuk mendapatkan perhatian. Dan beasiswa kuliah untuk anak prajurit dan bayangkara yang membutuhkan perlu kita lakukan. Indonesia Garda Samudra. We are Waktu Groot. habis Bapak Ganjar Pranowo. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat tidak saling bersalaman di akhir acara debat Capres pada Minggu malam. Selepas debat berlangsung, keduanya pun memberikan alasannya masing-masing mengapa mereka tidak saling bersalaman satu sama lain. Saksikan debat ketiga calon presiden pemilu tahun Debat Capres seri ketiga yang digelar KPU Minggu malam seakan menjadi ruang tarung argumentasi dan gagasan bagi para capres. Lanjutkan. Debat berjalan panas, terlebih dengan serangan yang dilancarkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan terhadap Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Tentang masalah Ada yang menarik dari saling serang argumentasi ini. Tenang. Anies Baswedan meski melancarkan kritikan dan sindiran tajam sepanjang debat, namun ia seakan menghindari kontak mata dengan Prabowo. Baik, terima kasih Pak Anies. Pak Anies. Sebaliknya, Prabowo merespon serangan itu sambil mencari wajah lawan politiknya tersebut. Saya bicara di Dewan. Pola ini terpantau berulang sejak segmen awal hingga akhir. Partai yang mengusung Bapak hadir. Puncaknya terlihat saat berakhir. Anies dan Prabowo terlihat tak saling bersalaman layaknya debat perdana lalu selepas acara. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang juga menyerang Prabowo dalam debat di sesi akhir justru bersalaman dengan Prabowo selepas acara. Setelah itu Ganjar mendatangi Anies untuk bersalaman. Sementara Anies dan Prabowo justru tak terlihat saling bersalaman hingga acara selesai. Anies terpantau memang tidak berjalan mengarah ke posisi Prabowo untuk bersalaman dan lebih memilih untuk berbincang dengan Ganjar dan Gus Muhaimin. Dalam konferensi pers, Anies mengaku tak bisa menemukan Prabowo yang sudah terlanjur turun panggung sebelum sempat bersalaman. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Sementara itu Prabowo mengaku dirinya merasa lebih senior sehingga seharusnya Anies lah yang semestinya menghampirinya untuk bersalaman. Dimulai dari sekarang. Kenapa tidak bersalaman dengan Mas Anies? Di akhir debat tidak ada salaman Pak dengan kedua capres. Dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Ya, oke, terima kasih. Soal konflik di Gaza. Panasnya perdebatan antara kedua paslon sepanjang acara disinyalir membuat hubungan kedua capres ini memanas. Anies, Prabowo, dan Ganjar masih harus memenuhi jadwal debat pamungkas antar capres pada 4 Februari mendatang. Tim TV One mengabarkan.